Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Raudatun Nisa, NIM 42. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan bahan ajar. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang PAUD dan bahan ajar. PAUD atau pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 perkembangan. Yang pertama, agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, seni, dan sosial emosional. Tujuan utama pendidikan anak usia dini yaitu untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa. Lanjut ke bahan ajar. Ada beberapa pengertian dari bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Bahan yang dimaksud berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, bahan ajar merupakan informasi, alat, dan atau teks yang diperlukan oleh guru untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Yang ketiga, bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Ada beberapa jenis bahan ajar untuk anak usia dini menurut bentuknya. Yang pertama, bahan ajar pandang atau visual, terdiri atas bahan cetak atau print seperti halnya handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahan ajar dengar atau audio, seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Yang ketiga, bahan ajar pandang dengar atau audio visual, seperti video compact disc dan film. Yang keempat, bahan ajar multimedia interaktif atau interactive teaching material, seperti CHAIT atau computer assisted instruction, compact disc, multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar Ada beberapa manfaat pengembangan bahan ajar bagi guru. Yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Yang ketiga, memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Yang keempat, menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik, karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Beberapa prinsip pengembangan bahan ajar PAUD, yaitu umum dan khusus. Yang umum, yang pertama, prinsip relevansi, adalah bahan ajar harus memiliki kesesuaian secara internal dan eksternal. Yang kedua, prinsip fleksibilitas,
yaitu pengembangan bahan ajar harus memberi peluang bagi pelaksana untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Yang ketiga, prinsip kontinuitas adalah pengembangan bahan ajar harus memenuhi unsur kesinambungan secara vertikal dan horizontal. Yang keempat, prinsip efisiensi dan efektivitas, yaitu pengembangan bahan ajar harus mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber pendidikan secara optimal. Yang prinsip khusus yang pertama, prinsip keilmuan, nilai, dan budi pekerti. Yang kedua, penguasaan integritas nasional. Yang ketiga, kesinambungan etika, logika, estetika, dan kinetika. Yang keempat, kesamaan memperoleh kesempatan. Yang kelima, abad pengetahuan dan teknologi informasi. Jenis-jenis lingkungan sebagai bahan ajar. Yang pertama, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Ada beberapa pengembangan bahan ajar berdasarkan model pembelajaran. Yang pertama, pengembangan bahan ajar berdasarkan model pembelajaran area. Yang kedua, pengembangan bahan ajar berdasarkan model pembelajaran sentra. Yang ketiga, pengembangan bahan ajar berdasarkan model pembelajaran kelompok. Saya akan menjelaskan tentang penyusunan bahan ajar yang telah saya buat. Temanya adalah kendaraan, subtemanya adalah kendaraan di darat. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kendaraan. Kendaraan merupakan alat transportasi yang dikendarai atau dinaiki oleh semua orang. Itu ada mobil, motor, becak, dan lain sebagainya. Mobil itu sendiri bisa ditumpangi oleh beberapa orang maupun rombongan orang. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 1. Menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Aspek yang dikembangkannya yaitu nilai agama dan moral. Indikatornya yaitu membaca doa naik kendaraan darat sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Perencanaannya mengajak anak untuk menggambar kendaraan yang ada di darat. Ketika kita berkendara harus mematuhi peraturan lalu lintas, yaitu berhenti ketika lampu merah dan berjalan ketika lampu hijau. Kompetensi dasar yang kedua yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. Indikatornya mengikuti gerak dan lagu ataupun olahraga. Perencanaannya, anak mengikuti gerakan yang diajarkan oleh guru. Kompetensi dasar yang ketiga yaitu mengenal benda-benda di sekitarnya. Ada nama, warna, bentuk, ukuran, pola, dan lain sebagainya. Aspek yang dikembangkannya yaitu kognitif. Indikatornya mengenal benda-benda di sekitarnya. Perencanaannya mengajak anak untuk menggambar dan mewarnai kerangka kendaraan dan menyebutkan macam-macam fungsinya ataupun cirinya yang ada di kerangka kendaraan tersebut. Kompetensi dasar yang keempat yaitu mengenal keaksaraan awal dalam berbagai bentuk karya. Aspek yang dikembangkannya yaitu bahasa. Indikatornya menunjukkan kemampuan keaksaraan awal dalam berbagai bentuk karya yang dibuat oleh anak. Perencanaannya, anak menceritakan apa yang dibuat dari hasil karyanya. Kompetensi dasar yang kelima yaitu mengenali kebutuhan, keinginan, dan minat diri. Aspek yang dikembangkannya yaitu sosial, emosional. Indikatornya mengenali kebutuhan, keinginan, dan minat diri anak. Perencanaannya adalah anak memilih kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan anak.
yang sudah ditentukan oleh gurunya. Kompetensi dasar yang keenam yaitu mengenal dan menghasilkan berbagai karya dan aktivitas seni. Aspek yang dikembangkannya yaitu seni. Indikatornya menunjukkan karya dan aktivitas seni. Perencanaannya, anak mengumpulkan hasil karyanya atau seninya yang tadi telah dibuat oleh anak. Sekian dari saya. Bila ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.